Sekilas tentang kesehatan mental. Di dalam psikologi, kita tidak menamakan gangguan sebagai penyakit. Jadi, tidak ada istilah sakit mental. Yang ada adalah gangguan mental atau gangguan jiwa. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sehat mentalnya? Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental yaitu kondisi di mana kamu bisa menyadari apa potensimu, menghadapi daily stress, bekerja secara produktif, menghasilkan secara produktif, dan menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Untuk bisa tahu bahwa kita ini mengalami gangguan mental atau tidak, biasanya orang-orang banyak menyari-nyari dan self-diagnose sendiri di internet. Sebenarnya sampai pada titik tertentu bagus, karena mungkin kita akan lebih peduli dan tahu kondisi kita. Namun hati-hati, bisa jadi ini salah. Mengingat zaman sekarang ini sumber-sumber di internet tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Jadi untuk bisa tahu, kita harus pergi ke ahlinya. Siapa sih ahli kesehatan mental? Yaitu ada psikiater dan psikolog. Mereka lah yang bisa memberikan diagnosis gangguan kesehatan mental. Nah, diagnosis akan berdasarkan wawancara, kuesioner, tes psikologi, observasi, dan juga bertanya pada orang terdekat. Selanjutnya, psikolog tidak bisa memberikan obat. Misalnya, klien bermasalah nih dengan biologinya, mungkin psikolog ini akan mencoba merujuk ke psikiater. Karena psikiater itu asalnya dari dokter dan mereka bisa memberikan resep obat. Berikutnya ada pendekatan psikologi. Yang pertama, psikoanalisa. Nah, ini faktor epigenetik mempelajari kematangan psikologi seseorang yang berkembang seiring pertumbuhan fisik dalam tahap-tahap perkembangan individu. Ada juga behavioristik. Nah, di sini kesalahan individu dalam proses pembelajaran dan belajar sosial akan mengakibatkan gangguan mental. Dan humanistik. Nah, dalam hal ini perilaku individu dipengaruhi oleh hierarki kebutuhan yang dimiliki. Hal-hal yang mungkin dapat mengganggu kesehatan mental. Hal ini bisa beragam. Contohnya, ada anggota keluarga dekat yang baru meninggal, atau mungkin diputusin pacar, atau tidak lolos seleksi PTN yang diimpikan. Nah, semua contoh tadi adalah musibah yang bisa berpengaruh ke kondisi kesehatan mental kita. Banyak sekali hal yang mempengaruhi naik turunnya tingkat kesehatan mental seseorang. Menariknya, kesehatan mental tidak bisa dipastikan secara konkret penyebabnya apa, karena penyebabnya bisa macam-macam. Nah, selain hal-hal yang sudah dibahas tadi, contoh gangguan mental secara umum misal depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan lain-lain. Semua hal ini wajar. Jika kamu merasa kurang sehat secara mental, it's okay untuk rehat sebentar dari semua rutinitas kamu, tapi jangan berlarut-larut. Meminta bantuanlah jika dibutuhkan. Misalnya, jika kamu merasa punya masalah, jangan ragu untuk pergi ke ahli yang profesional, atau sesimpel kamu meminta teman atau orang tua untuk mendengarkan cerita dan masalahmu. Karena hanya sekedar cerita itu bisa mengubah kondisi mental seseorang.